Aman aja. Dalam kehidupan, waktu, momen, dan tempat yang tepat itu disebut kesempurnaan. Tapi dalam sepak bola kita menyebutnya adalah Toni Kroos. Dialah orang dengan waktu, momen, dan tempat yang tepat. Untuk merefleksikan diri kita akan pensiunnya Toni Kroos di musim ini, mari kita bahas di obrolan bola anak rental. Jai. Menarik. Berkelas. Sebelumnya gue pengen kita bareng-bareng dulu lah berdoa buat kelancaran Berdoa nih. karir Toni Kroos setelah pensiun ke depannya. Oke, Berdoa oke. sesuai aliran kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sukses terus Papa Kroos. Lu kok nggak doa dah? Kan kamera ke lu. Lah ke lu juga ntar lihat. Oh iya, baik banget ya. Serang lagi ntar. Iya, udah dibilang apa Emang katro aja. yang nyerang Katro ya, Dok? Iya, si Gondrong Katro tak ya? percaya Tuhan juga. Iya. Selain tak mengerti bola, si Gondrong tak percaya Tuhan juga. Gimana lu, Dok? Kalau diserang gitu? Itu kan urusan vertikal. Iya. Itu nggak usah diatur-atur lah ya. Iya. Oke, kalau gitu gua baru mendapatkan kabar sedih. Ini kita syuting tepat 3 menit lalu. Agennya Toni Kroos tuh nge-WA gua. Apa sih? Ya apa Ki? Ya intinya dia bilang kalau Mas, gitu kan dia manggil gue Mas, karena Mas. dia tahu gue Iya. orang tua gue orang Jogja, Jogja ya, gitu. Jawa ya. Mas, ini loh Mas, gitu. Darah biru lagi. Darah biru. Pak Le Kroos, Pak Le Kroos. Reiso lanjut, main bal-balan gitu. Sudah gue diem, gue merenung gitu. Oh dia ada Jawanya juga Ki? Ada. Mungkin. Cuman yang jelas agennya tuh orang itu, agen beras. Agen sembako. Anjing. Oke, kita sekarang bahas Toni Kroos. Toni Kroos ini kan udah jadi menurut gue jadi legenda lah. Legenda. Biasa itu legenda itu setelah pensiun gitu. Tapi ini ketika bermain, menurut gue dia tuh menjadi sosok legenda. Ya tapi kalau Toni Kroos itu udah terkenal lah. Kalau kita kebetulan belum terkenal. Oke, makanya kita perlu ngenalin diri. Gitu, ya kan? Iya. Itu gara-gara agennya Kroos Lanjut bridging ya. Cakep juga. Gara-gara Toni Kroos agennya nge-WA gua. Ya udahlah kalau gitu perkenalkan dulu. Nama gua adalah Rizky. Gua adalah playmaker yang memimpin jalan acara kesayangan kalian ini. Sebelah gua ada siapa? Nama gua Maca. Maca lah Maca. Sama gua Alwi. Alwi Destroyer. Nama gua Nando Cruz. Pakai Z tapi Oh, terus pakai C juga depannya. Terus jadi clothingan baju dong lu. Kita bahas Toni Kroos. Dia kan belum lama ngumumin kalau Euro 2024 adalah panggung sepak bola terakhirnya. Gue pengen nanya dulu deh sebelum kita lebih lanjut. Apa yang lu rasain tuh ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa ukuran sepatunya 43 kalau dia pensiun? Guanya sebagai fans atau Real Madridnya? Guanya. Sebagai fans. Guanya. Gue juga fans Toni Kroos. Fans yang menuhankan Real Madrid. Ya kalau dari guanya ya, kebetulan udah terlatih lah untuk kehilangan gini. Enggak. Ya ada masalah lain nih. Giliran Maca gak ada yang marah. Fresh body. Iya. Enggak sebagai fans. Sabar. Kehilangan. Kalau sebagai fans ya,
kehilangan sosok apa ya Ki? Warisan ada legasinya dari Kroos ini bener-bener apa ya? Biasa aja. Banyak dan Oh, banyak. dan bagi gue abadi sih. Abadi legasinya. Gila. Dan pastinya sosoknya itu sangat menginspirasi Anak-anak muda. iya, anak-anak muda, pemain-pemain muda di luar sana untuk terus meningkatkan apa talenta mereka. Ya. Playmaker muda lah ya. Iya, karena apa teknikal dari Kroos itu sangat-sangat unik dan kayaknya yang pantas dijuluki sniper kan cuma dia karena Ya. kalian tahu kan apa akurasinya itu yang nggak pernah turun dari 90% Iya. itu siapa lagi kalau bukan Toni Kroos. Iya. 10 tahun di Madrid ya, nggak pernah turun. Wah, itu 10 dia. tahun dia ya? 10 tahun di Madrid, Dari akurasi paling rendahnya musim pertama kalau nggak salah 92%. That's Gila, it. tuh orang. Makanya bagi fans itu benar-benar kehilangan sosok Kehilangan terbesar bagi fans ya. bagi fans. Kalau lu melihat pensiunnya Toni Kroos gimana, Wi? Sangat sedih nih pastinya. Sedih, bisa ngengetan. Sangat sedih nih pastinya. Ya, pemain yang dibilang sangat bagus soalnya. Kapan ngelihat Toni Kroos main jelek kan di Madrid dengan umpan-umpannya, terupas-terupasnya, dengan apa? Cara dia membuat pola serangannya, Ya. ya kan? Oke, kayak kalau untuk sekarang belum ada penggantinya lah, belum ada pengganti Kroos ya. Sosok yang seperti Kroos itu belum ada di diri siapa-siapa ya. Belum ada di siapa-siapa. Oke, gue menarik tuh. Lu ngikutin Kroos dari lama kan? Dari Munchen. Dari 9. Munchen. Lu ngelihat jalan karirnya dari muda sampai sekarang gimana, Doh? Menurut gue ya Kroos ini definisi pesepak bola profesional ya, bukan selebritis, bukan selebritis football gitu ya. Memang dia cuma main bola dan bener-bener kayak kita ambil contoh. Lu mungkin bisa ngelihat pemain 2-3 bulan ganti sepatu. Iya. Tapi kalau lu ngelihat Adidas Predator ya. 11 Adipure Adipure 11 ya sepatunya kalau nggak salah, itu kan lu ngelihat sepatunya tanpa tahu siapa pemain, lu udah tahu itu Toni Kroos. Nggak pernah ganti ya? Nggak pernah ganti Kak. Dan Bau banget kali ya. Mungkin. sampai jebol. Oh, sampai jebol. Dia tuh sampai cuci sepatu sendiri, bersihin sepatunya sendiri. Maksud gua, jadi dia tuh dia tipikal pemain dan menurut gua tipikal manusia yang bener-bener tahu apa yang dia mau, apa yang menurut dia nyaman. Mulai dari sepatu, dari gaya bermain sampai terakhir dia pensiun. Menurut gue Kroos 4-5 musim lagi juga masih bisa bermain gitu ya? dengan gaya main dia yang gak banyak lari, yang simple, Pakai otak. yang pakai otak gitu. Tapi ya balik lagi, Kroos tahu ini udah mungkin peak tertingginya dia dan dia mau pensiun di masa-masa jayanya, dan gue hargai itu. Apalagi yang menurut gue cukup emosional gitu ya di fans Real Madrid, terutama pas game terakhir gue nonton lawan Betis. Iya. Betis Dia kan kanan, betis kiri tuh. Oh, Real Betis. Sorry. Lanjut. kan dia ditarik menit 80-an ya. Iya. Terus dia tuh nggak nangis, tapi pas dia gendong anaknya tuh baru tuh kan. Anaknya juga nangis tuh. Iya, emang maksud gue sedih lah. Iya. Ada satu kalimat, gue lupa siapa yang ngomong, tapi ada kalimat, pemain Barcelona mencetak gol dengan tiki taka 11 orang, tapi Kroos cuma perlu 1 umpan. Iya. Seberarti itu Toni Kroos buat permainan. Nah, itulah Simpel itu lah ya dia ya. Toni Kroos tuh menurut gua apa ya? Dia bisa dengan pelatih siapapun masuk gitu menurut gua ya. Iya. Itu salah satu football player yang IQ-nya tuh ya udahlah, nggak usah lu tes lagi lah menurut gua, karena seorang pemain yang bisa bukan hanya ngatur serangan gitu ya, bukan hanya ngatur tempo permainan, tapi lu bisa lihat celah sepersekian detik di antara beberapa pemain lawan, dan itu jadi peluang dan bisa diselesaikan sama striker lu jadi gol. Itu adalah Toni Kroos yang mengirim umpan gitu. Iya. Gue pengen bahas juga sedikit, gue tadi sempat baca-baca di Pandit Football ya, kalau ada artikel tahun 2017 itu dia bilang
Paul Scholes bilang. Scholes, ya, tahu. Paul Scholes bilang, saya di ujung karir saya bahkan ingin meniru cara permainan dari Toni Kroos gitu. Karena saking amazed-nya gitu. Seorang legenda lah gitu bilang. Siapa yang nggak setuju kalau bilang Paul Scholes salah satu one of the best pemain tengah gitu. Tapi dia pun mau meniru Toni Kroos gitu di akhir-akhirnya. Gimana caranya Toni Kroos menjalankan permainan? Karena dia bukan cuma bisa umpan, dia juga bisa cetak gol. Itu dia, the real sniper gitu gue bilang. Sekarang gue pengen bahas soal pencapaian, Cak, ke lu. Toni Kroos ini kan bisa gue bilang, ya banyak banget gelar udah dia dapetin. Gelarnya banyak. Cuman lu melihat sosok fans Madrid gitu ya, lu melihat pencapaian Toni Kroos nih, lu memandangnya gimana gitu? Ya seperti yang lu tadi bilang, Toni Kroos kayaknya di mana aja timnya dia bisa mengangkat performa tim tersebut. Blackburn Rovers. Itu misalnya waktu itu. Bristol. Berisikan pistol. Karena kan dia salah satu gelandang tengah yang mampu. Ini banyak lalat nih lagi di pasar induk. Itu tukang buah baru nurunin manggis. Lanjut ya. Sebagai playmaker juga yang lebih dalam gitu kan. Jadi dengan performanya yang begitu luar biasa, kita tahu dari Bayern Munchen pun dia banyak berkontribusi untuk meraih gelar Bundesliga, DFB, DFB Pokal dan Piala Dunia 2014 itu sangat berkontribusi banyak. Piala Dunia 2014. Kita sangat ingat juga 2018 dia mampu cetak gol luar biasa kan. Free kick ya? Free kick samping di Firman Utina lawan Swedia itu dia gol penentu itu dia. Iya, mampu meloloskan dia dari grup kan Jerman. Enggak, itu nggak lolos dia. 2018 kalah sama Korea. Yang 2018 ya? Iya. Oh, yang di final. Oh, yang di semifinal lawan Brazil dia cetak 2 gol. 2014 itu. 2014 itu. Ya, kontribusinya itu benar-benar ke tim tuh kalau istilahnya KDA ya kalau di game. KDA. KDA-nya tuh gede banget Gi. Jadi kalau untuk masalah pencapaian Kroos no debat lah. No debat. Melihat pencapaian Kroos, gimana Lu melihatnya? Ya kan dia apa sih yang belum dia dapetin kalau sebagai tim gitu? Euro belum ya? Euro belum. Piala Dunia udah. Piala Dunia udah. Champion udah, Liga udah kenyang. dia komplit. Champion udah 5 kali dia. Liga 1 belum. Aduh, Liga 1. Toni Kroos ya. Wah, menarik nih. Toni Sucipto udah. Wah, Toni Sucipto udah sama Persib 2014. Serius. Percaya. Masih main gak sih Toni Sucipto? Masih di Persija kayaknya di cadangan terus. Kalau Indonesia siapa ya Toni Kroos ya? Di Indonesia Firman Utina. Firman Utina. Iya, Firman Utina. Lah, itulah kapten kemarin final Dedi Kroos Nanda. Bocah Jatinangor Pride. Gimana Untuk pencapaian sangat menarik nih. Siapa yang nggak kenal Toni Kroos ya kan? Dia sekarang bisa dibilang gelandang atau playmaker terbaik di dunia kan? Ya, setuju gua. Kalau untuk sekarang. Iya, di generasinya. Itu dia bisa jadi role model buat playmaker sekarang nih. Setuju. Bisa dibilang Setuju jadi banget. role model. Terus kalau untuk pencapaiannya gue sih paling suka pas dia di Bayern Munchen ya 2013 waktu dia treble tuh 2013 12 apa 13? 2012 2013 Oh 13 ya 12 Chelsea yang juara ya 2013 2013 yang paling lu ingat dan lu paling suka banget itu ya. Kalau lu kalau gue tanya pencapaian Toni Kroos di sepak bola, menurut gue ya selain piala ya pencapaian menurut gue satu sisi pencapaian Toni Kroos di sepak bola itu kalau piala oke lah udah semua lah tinggal Euro gitu. Dan dia menurut gue nggak menang Euro juga nggak mengurangi kualitas Kroos. Value dia sebagai legend gitu. Tapi pencapaian dia itu Kroos itu mengajarkan pemain-pemain muda gitu ya, pemain-pemain yang baru-baru naik kayak main bola tuh bukan soal possession lu berapa lama, lu pegang bola berapa lama, lu dribble seberapa jago, lu sekencang apa, tapi sepak bola itu ketika lu bisa mengaplikasikan teknik dasar fundamental dengan sempurna, gol dan pemain-pemain depan gol akan datang dan pemain-pemain depan lu akan puas. Menurut gua itu yang ya kayak tadi Paul Scholes bilang ya kan. Ya gua mau main kayak Kroos. Karena yang ngomong Scholes pun gaya mainnya kayak Kroos. Menurut gua Kroos adalah versi sempurna dari Scholes. Oke.
Dari dia mulai dari switch play kiri kanan itu kelihatan mudah, tapi lu crossing nyebrang kiri nyebrang kanan itu bukan sesuatu yang gampang dengan 10 tahun akurasi nggak turun dari 90%. Menurut gue itu one of kind lah. Dan balik lagi, gue sering nonton Real Madrid dan komentator La Liga itu sering banget ngomong Real Madrid bermain seperti American football, di mana cross as a quarterback-nya. Bola di cross yang mengatur tempo. Lu mau crossing, lu mau fast break, lu mau possession, itu semua dikelola cross. Dan Ancelotti sering banget manggil cross kan. Ketika ada gameplay yang nggak berjalan pasti cross yang dipanggil sama Ancelotti. Dan menurut gua gaya American football yang dibilang komentator itu cross seperti quarterback, itu mengingatkan gue dengan kalau lu tahu kartun I Shield 21, lu tahu ada orang ada tokoh namanya Hiruma. Itu cross, itu menurut gue cross versi kartun sih atau versi nyatanya Hiruma itu di cross. Ya Kroos ya dikenal sebagai maestro lapangan tengah gitu ya dengan visinya, dengan passing panjang, passing pendeknya juga, dengan kreativitas gitu kan. Dia dapat mengatur tempo gitu ya. Dapat mengalirkan bola dengan presisi. Dia juga bermain sangat simpel, nggak terlalu ngandelin skill individunya banget kan kalau Kroos. Itu makanya gua highlight kalau fundamentalnya hampir tanda kutip sempurna, lu bisa ngapain aja. Lu nggak perlu cetak gol, lu nggak perlu bikin assist, lu nggak perlu yang gimana, lu cukup passing yang bener dan permainan berjalan. Toni Kroos juga ngasih contoh, lu kalau main bola tuh harus bisa nguasain ininya dasarnya dulu, seperti passing, ya kan, kontrol bola. Itu bisa jadi pemain yang sangat ini banget lah. Top-topan top banget. Ya itu sebenarnya yang mau gua garis bawahi juga, bahwa ya kita sepakat lah ya Toni Kroos tuh sesuatu dalam sepak bola yang udah terjadi sekarang ini. Cuman yang mau gua kasih tahu ke penonton Apa tuh? Ada bilang, si Gondrong wawasannya cetek cuma nonton IPL. Tuh lihat, dia nonton Madrid. Sampai komentatornya ngomong juga dia hafal. Lu amplang lu. Balik lagi nih. Gue yakin komen Madrid banyak kan gue nonton Madrid. Gue musim ini hampir gak bolong loh nonton Madrid. Nonton Madrid hampir gak bolong ya. Balik lagi nih ke sepatu. Kalau misalnya dia ganti sepatu, kemampuannya bakalan berkurang. Kemarin kan ganti sepatu. Sempat ganti sepatu ya? Dua game terakhir ganti sepatu. Sama kayak Zidane tuh di akhir musimnya Predatornya diganti Gold Series. Kroos juga 2 pertandingan terakhir dibikinin Gold Series sama Kirain bakalan kayak Solin Soccer gitu. Ganti sepatu kemampuannya berkurang ya kan. Ya kan Solin Soccer kan gitu. Damage-nya berkurang ya. Iya, tapi gua ngelihat fenomena pemain Jerman tuh emang gitu ya. Dia nggak mau, ya let's say kayak Ronaldo, kita harus sepakat Ronaldo tuh udah turun. Tapi dia tetap mau mengeruk pundi-pundi rupiah dengan pindah ke liga lain gitu. Sementara berbeda dengan pemain Jerman yang gue tahu ya. Jerman tuh ciri khas pemainnya itu. Gue pengen stop di puncak karir gue. Gue nggak pengen udah mulai turun, udah mulai nggak kepake, gue baru keluar. Nah itu yang gue inget dari Jerman, karena kita ya masih inget lah nama-nama kayak Andre Schürrle. Itu kan pensiun sebelum 30 tuh. Walaupun Schürrle nggak ya, Schürrle juga nggak dia dapat Piala Dunia udah cukup bagi dia. Kan dia ngomong kan ini cukup udah. Terus juga ya gue lupa ada pemain Jerman, klub Jerman pokoknya. Jadi dia nggak disodorin perpanjangan kontrak sama klubnya, klub yang dia sayang gitu ya dari kecil dia bela. Terus dia nggak mau ngelanjutin karir padahal usianya belum 30 atau baru 31-an gitu. Gue lupa siapa namanya. Pokoknya itu jadi apa ya? Jadi peristiwa tersendiri lah buat sepak bola. Philipp Lahm juga apalagi pensiun Jerman. di top-topnya loh. Top-topnya. Philipp Lahm tuh oke lah, mungkin yang kurang oke itu Schweinsteiger pas dia pindah ke MU ngapain gitu. Tapi juara kan? Juara Ciki. Treble mini kan? Iya. Treble mini ya kan Bu ya? Treble mini ya? Iya ngapain treble mini dok? Mendingan juga beli martabak mini 10.000. Gue pengen ini dulu deh. Menurut lu Cak, gue pengen di tahun berapa? Spesifik ya. Toni Kroos mencapai nih terbaik nih orang nih. Dari segi pencapaian atau di era nggak harus tahun sih, misalkan di Madrid pas Ancelotti apa gitu. Gue udah tahu. Oh iya 2016
2018. 2 tahun itu. Iya, lagi gacor-gacornya itu si Kroos dengan Trio. M Casemiro, MCK. Casemiro, Modric iya. dengan Kroos yang dapat panen Liga Champions. Iya. Back to back to back. back to back. Itu ya. Iria. Ini Bisa so. 2016, 2018. Menurut lu dah? Menurut gue musim ini. Musim ini. Kenapa? Musim sebenarnya Soalnya bakal dapet Udah. 15 sama Euro deh juara. karena Udah lah cukup lah gini, jing. kalau Kroos itu gue nggak pernah ngelihat dia bener-bener main jelek ya. Di pertandingan mungkin adalah 1-2 pertandingan, Ada, tapi ada. overall satu musim dia nggak pernah Tetep top. tetap top, selalu top 10 tahun terakhir dia selalu top. Tapi kenapa gue bilang musim ini? Karena di musim ini beberapa musim terakhir sih, tapi lebih sering musim ini dia ditaruh di biasanya kan box to box, Yeah. dia ditaruh di gelandang bertahan. Deep Ya, flying. lebih dalam. Harusnya dia kan biasanya di kiri tuh. Iya, iya. Cuma ini kan, Iya. cuma ketika real lapangan dia geser turun ke bawah. Iya. Sejajar sama Tchouaméni. Karena posisinya 4-4-2 kan. Iya. Dan menurut gua dari situ gua ngelihat Kroos bukan gini, apa bahasanya? Bukan terbaik lah. Kalau terbaik setiap musim terbaik menurut gua Iya. Kroos. Gak ada yang flop, gak ada. Iya. Dia selalu baik. Tapi menurut gua yang istimewanya Kroos kelihatan di musim ini. Mungkin karena dia memang musim terakhirnya juga Iya. dia pengen menunjukkan, dan ketika dia ditarik ke bawah, dia lebih banyak dapat kebebasan. Oke. Dan ketika dia seperti ini, kalau umpan-umpan kunci kita nggak usah ngomongin lah, Kroos selalu punya umpan kunci. Iya. Tapi balik lagi, ketika dia dapat ruang space di bawah, itu tuh Madrid bener-bener kayak lu punya 10 robot dan 1 komputer. Ya. Dan Kroos bener-bener jadi komputer musim Programmer ini. ya. Programmer kelihatan lah kalau Iya, iya. bola Madrid ya dari Kroos. Modric yang udah habis, Iya. Casemiro juga udah cabut kan. Ya. Bellingham bukan tipikal playmaking gitu. Iya. Kroos tuh bener-bener kelihatan dia bisa ngelihat satu visi, dia bisa ngelihat satu lingkup lapangan Iya. gitu, kayak ada mata di belakang kepalanya, dan itu menurut gua Iya. ya kalau ada yang bilang makin tua makin jadi ya Kroos. Toni Kroos itu ya. Di matanya ada di sini nih panjang. Panjang Iya. ke belakang sih. Sampai muter-muter gini kayak headband. Iya. Enggak, matanya nyambung sama CCTV. Tahu nggak film sulap Apaan sih Cina? itu? Nggak tahu Yang gua. matanya nyambung, yang Anjing, asal nggak nggak tahu tahu yang gua. judi menang mulu judi, ternyata tahu. matanya nyambung sama CCTV. Culas banget ya. Gue pengen nanya momen yang paling lu inget dari Toni Kroos. Entah momen Momen individu, dia angkat piala, gol, kayak asis spektakuler atau apapun itu. Kalau momen tadi gue udah bilang ya, pas treble di Bayern Munchen tahun 2013. Itu. Iya. Terus kalau gol gue yang sangat menarik, gol dia pas free kick ya, pas lawan Swedia tuh. Waduh, gue juga Iya, lagi 2018. 2018. Iya, itu kan juga gol penentu buat kemenangan Jerman kan. Itu kan ternyata dari Iya. Indonesia, Swedia, lu nggak tahu ya? Oh nggak, kurang tahu gue. Swedia payung sebelum hujan. Sedia. Oh, iya. Ya, Itu begitulah. juga walaupun Jerman waktu itu nggak lolos ya. Walaupun waktu itu Jerman nggak lolos. Jerman di gagal Piala lolos. Dunia 2018. Tapi tetap berkesan ya. Iya, Aduh, gue tetap juga berkesan. itu lagi. Lu dah? Sama golnya yang dari ini, yang dari Cornell tau nggak lu? Tahu. Oh iya. Oh itu Keren Apa? banget. the best. Dasar mata. Momen-momen yang Iya. paling lu suka gitu dari Toni Kroos. Banyak, gue ngikutin Kroos lama banget ini. Menurut gua Yang itu yang Rudiger. Yang mana itu? yang dia panggil Rudiger suruh maju terus diumpan gol. Oh, tahu. Aneh banget coy itu. Maju dia umpan beneran gol. Kakinya Enak udah banget kayak apa gitu ya? tahu ya dia. Maksudnya bisa terarah. Ya kalau Madrid banyak lah ya. Dari mulai di back to back, Ya. 3 kali champion dan lain. Tapi yang momen yang menurut gua berkesan tuh yang gol dia. Karena Kroos tuh jarang cetak gol dan dia bukan pemain tipe cetak. Tapi Iya. gol waktu dia di Munchen, gol dia gue lupa lawan siapa. Lawan Madrid ya, apa lawan Arsenal ya? Yang mana? Yang mana tuh? Di bro? Munchen dia masih di Dia masih di Munchen. Cutback, dia shoot ke ujung. Kemungkinan lawan Arsenal sih. Lawan Arsenal ya? Karena kan Arsenal baca ketemunya Munchen. Yang kalau nggak Lupa salah gua, itu sama yang nggak Ozil gagal penalti apa ya kalau nggak salah ya? Oh masih di ini berarti. Kalau 2013 Dari musim terakhir Kroos 2013. 2013. Iya, iya, Pokoknya momen-momen itu pokoknya momen ya. itulah. Iya. Kalau lu Cak? Kalau gue ya gol ala-alanya. Yang mana? Kroos.
Itu setiap gol bajingan itu ya. Tapi banyak lagi dia emang kayak gitu. Ya ikoniknya aja yang pertama kali dia gol di Madrid asis Ronaldo. Oh, iya. Kan kayak gitu juga. Iya. Karena kalau cross tuh identiknya bukan gol ya, tapi lebih ke asis-asisnya. Iya. Tapi ya itulah. Hampir-hampir sama sih dia gol-gol dia, ya kan? Dari Iya, tengah iya, shooting pojok, Keren aja. ditaruh-taruh doang bolanya sih. Gua rasa Modric juga belajar dari cross tuh. Rodri juga belajar. Rodri. Oh, biasa aja lah, nggak mungkin dia belajar dari cross. Enggak, maksudnya Rodrigo penempatan bolanya. Oh, dia lagi bahas Rodri City. Rodri City. Yang gol kemarin Iya, yang gol kunci kemarin. kemenangan, tai lah emang pokoknya. Gue pengen banget lanjut nih tapi gue nggak bisa. Kenapa lagi? Nih, gue habis jatuh dari motor. Sobek, gue pada pengen ke sobek. klinik dulu. Aduh. Iya ya, udah perih banget ini. Iya, istirahat dulu, Nggak tahu apa bagaimana tuh, udah perih banget. Iya, jatuh gue dari motor. Cuman demi syuting kan. Ada aja. Kemarin ke parking rusak. Ya gimana, namanya juga sepak bola. Ya Kan? udah, oke. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.